Iya. APBN negara-negara sekarang masuk itu utang itu sebagai salah satu sumber pendapatan. Tapi kalau kita lihat di kitab ini nggak ada porsi utang kan gitu ya. Oh diginiin Iya, ya. nggak ada. Ini jadi salah satu yang luar biasa di kitab Al-Amwal ini. Ya, coba mungkin bisa disebutkan pada saat itu Turki tahun berapa ya? Mungkin nanti saya akan tahu benang merahnya. Yang memiliki hutang yang paling banyak tadi. Ya, kalau saya pernah baca memoirnya Sultan Abdul Hamid itu ya. Iya. Memang kan ada catatan bahwa intinya yang saya ingat itu aku katanya gitu mewarisi hutang dahulu yang luar biasa yang mencekik bangsa aku. Tapi kalau kita lihat di masanya Sultan Abdul Aziz ini sekitar tahun 1277 Masehi. Itu kondisinya sudah 200 juta pound sterling tahun 1277 ya. Berarti sekitar 7 anggaplah 600 tahun sekian sebelum runtuhnya khilafah. Itu sudah 200 juta pound sterling. Turki Utsmani punya utang 600-an tahun, 650 tahun sebelum khilafah runtuh. Nah, kalau itu ada keterangan kalau di masanya terakhir yang Sultan Abdul Hamid II itu juga tinggal sekitar 33 juta pound sterling. Jadi sekitar kalau kali 20.000 kan berarti berapa ya? 600-an miliar ya. Jadi luar biasa memang dibayar utangnya ya, dari 200 juta pound sterling, sisanya di masa Hamid II itu tinggal 30 jutaan, jadi turun sekitar 170 juta pound sterling. Tapi 33 juta itu kalau kita kalikan rupiah kan berapa ratus miliar ya, dan pendapatan saat itu gitu kan. Iya. Baik, ya ini bisa dijawab dengan sederhananya begini ya, namanya negara ya, negara itu negara besar itu pasti utangnya besar, itu lumrah lah ya. Enggak, kalau kita lihat negara Amerika itu utangnya juga banyak ya. Apalagi kalau kita bicara tentang Turki Utsmani ya, Turki Utsmani itu kan anugerah dari Allah setelah umat Islam atau negara Islam, khilafah Islamiyah di Andalusia itu dihancurkan ya. Jadi khilafah Islamiyah di Andalusia itu masuknya itu abad ke-7. Jadi abad ke-7 itu kurang lebih Rasulullah kan 571 ke sekarang 600 ya. 600 Masehi itu Rasulullah mulai diutus sebagai nabi. Terus taruhlah masuk ke khilafah Abu Bakar itu sekitar abad 7. Jadi dinasti Umayyah ya itu ketika satu abad kemudian itu kan lari ke Spanyol. Jadi abad ke-7 itu mulai membuka ke Andalusia sampai 7 abad. Jadi negara Islam di Andalusia itu sampai 7 abad, 700 tahun. Nah 700 tahun itu kemudian singkat kata dihancurkan oleh Salibis ya, Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, dan kita kenal dengan peristiwa berdarah sehingga tidak tersisa kecuali bangunan-bangunan yang bisu, saksi bisu. Nah kemudian umat Islam dan orang Yahudi itu lari ke seluruh muka bumi, termasuk ke Samudra Pasai, ke Aceh, kemudian ke Timur Tengah dan seterusnya. Singkat kata kemudian Allah kasih yang namanya obat atau hadiah lah, hadiah terbesar dari Allah berupa penaklukan di Turki Utsmani atau di Turki ya. Itu setelah hancurnya Daulah Khilafah Andalusia Spanyol, maka Allah memberikan hadiah Turki Utsmani pada abad ke-7 ya. Abad ke-14 ya.
Jadi tadi kan 7 di Spanyol sampai abad 14. Nah, nggak pakai lama itu di Turki Utsmani abad 14 ya. 14 sampai 19. Berarti berapa itu? 14 sampai 19. Itu sekitar ya 5 lebih ya, 6 kurang ya. Ya sampai 19. Oke, 5 lah, 5 ya. 5 lebih ya, 5 lebih 24 tahun. Nah, tadi kalau disebutkan abad ke-12 berarti belum, itu masih ini. Kan ini mulainya 14 ya. Kalau kita analisa, oke lah, saya buat gampang begini ya. Taruhlah itu masuk ke daulah Turki Utsmani ya, kekhilafan Turki Utsmaniyah. Maka itu wajar. Kenapa? Karena sebuah negara, apalagi negara singkatnya kan gini kan. Turki Utsmani itu secara histori yaitu persis kayak Persia, kayak Arab, kayak Arab nggak seberapa ya, Persia lah ya. Kayak Romawi dulu kan negara-negara besar tuh ya, Romawi. Kalau Romawi itu kan di Eropa ya, sampai kekuasaannya sampai ke Asia. Kemudian Persia itu kekuasaannya dari Iran ya, ujungnya Iran itu di Kuwait gitu ya. Itu ujungnya, kepalanya, ekornya itu di India. Di India sampai ke Afghanistan, sampai ke timur, sampai ke Cina malah. Nah, kemudian ada sel-sel kayak Rusia, kayak kemudian Armenia, itu kan negara-negara yang berpotensi besar. Ya kalau dulu namanya Mojopahit kalau di sini ya. Itu negara-negara yang punya potensi besar. Nah, Turki itu punya potensi besar. Ketika kedoliman di mana-mana, ketika pengambil alih kekuasaan itu di mana-mana, kerajaan ini sampai kerajaan yang lain saling menyerang, maka ketika Turki Utsmani itu mengenal Islam, ya cikal bakalnya Turki Utsmani itu mengenal Islam, maka udah kita pakai negara Islam dengan cikal bakalnya Turki Utsmani. Nah, secara otomatis butuh yang namanya dana untuk mengembangkan sebuah negara yang super power itu. Apalagi didukung dengan ulama-ulama yang hebat yang cikal bakalnya ini bukan didoktrin ya, dibacakan hadis Nabi bahwa latuf tahuna Konstantiniyah wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu jaisuha. Itu hadis Rasul sudah dibacakan, sudah terjadi, disampaikan Rasulullah. Kalau pada tahun abad 14 berarti 7 tahun yang lalu ya, atau 8 tahun yang lalu disampaikan Rasulullah bahwa latuf tahuna Konstantiniyah niscaya akan dikalahkan Konstantinopel ya. Maka fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu jaisuha, maka sebaik-baik amir pemimpin pada saat itu dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, hadis ini kan memicu semangat kaum muslimin untuk menaklukkan Istanbul atau Konstantinopel yang akhirnya menjadi Istanbul tadi. Nah, ketika ada sebuah program raksasa ini, tentu biayanya nggak main-main. Saya kasih contoh beginilah ya. Contoh program raksasa di Turki Utsmani itu kan kalau saya baca itu masya Allah ya, luar biasa, pasukannya itu hebat sampai ada kisah tentang apa itu yang menjadi legenda itu, kisah yang sangat melegenda sekarang dibuat film Hollywood itu apa itu? Saya pikir dulu mitos, ternyata betul ada ceritanya itu dan ada kisahnya dengan Turki Utsmani. Apa itu? Itu Betul ya. Dracula tahu nggak kisahnya? Dracula itu apa? Ya yang raja apa itu tadi? Ya yang cerita yang mana adalah film yang Irene Adorno sama Alexia Organ kan? Iya. Itu yang pembunuh sadis kaum muslimin ya. Iya. Singkat kata begini ya, ketika Turki Utsmani kan itu kan Turki kan itu memiliki kesatria yang luar biasa. Nah, pejuang-pejuang ini ketika dia memahami Islam dengan benar, maka hebat itu. Makanya orang Arab kalau paham Islam dengan benar itu menjadi negara adidaya. Nah, kalau orang Arab sekarang ya karena duit, cinta dunia yang nggak besar, dia di bawah ketiaknya Amerika kan. Pasukan aja nggak punya, pasukan kalau ada apa-apa ngundang Amerika kan gitu kan. Nah, singkat kata ketika Turki Utsmani ini menguasai dan pengen menaklukkan di Konstantinopel, maka dibuatlah sebuah pasukan istimewa. Ya, ini masing-masing negara jajahannya itu disuruh ngirim orang-orang yang dididik agama Islam, kemudian disiapkan menjadi tentara marinir ya, atau kavaleri ya.
tentara penyerang. Nah, singkat kata, Dracula ini awalnya itu taat pada Islam karena dididik dengan Islam, tapi ternyata dia berubah pikiran. Ya, ini makanya pentingnya dakwah ya. Dakwah itu penting karena orang itu bisa berubah dia belajar Kristen selama hidupnya tapi bisa rontok sekali dalam semalam. Kisahnya Irina Handono atau kisahnya Dracula ini, dia karena keimanannya kuat gara-gara melihat negerinya sendiri, dia sebenarnya ditipu oleh orang yang suka menipu. Dracula, kamu masa menyerang negerimu sendiri? Akhirnya diprovokasi. Dracula yang Islamannya itu ya mungkin nggak tahu bahasa ininya itu bingung atau apalah gitulah. Nah intinya akhirnya dia membelot, ini murtad, kalau bahasa ini murtad. Singkat kata begitu ya. Nah di situ pasukan yang kemarin saya di sini ya membahas tentang pasukan ya. Di bab sebelumnya kan pernah saya bahas tentang biaya yang dikeluarkan untuk JAIS ya. JAIS ini buahnya luar biasa ya. Jadi mulai dari struktur ketentaraan, kemudian persenjataan. Kemarin mana sih Amrul Jihad? Ada ya di Amrul Jihad ya. Nah Diwanul Jihad, ini Diwanul Jaisu insaan wa takwinan wa i'dadan tatriban. Nah, coba untuk diwan ketentaraan aja pasukan itu mulai dari pengadaan tentara. Ya tentara itu macam-macam, nanti tergantung dengan kecanggihan. Ada tentara reguler, mungkin ada tentara semi reguler, ada tentara yang memang super reguler. Nah, itu tergantung istilah. Reguler itu tentara yang umum ya. Kemudian ada super eksekutif. Nah, reguler. Nah, itu orang-orang khusus, Kopassus kalau bahasa ini. Nah itu kan Kopassus itu kan duitnya banyak, maksudnya tidak reguler biasa, orang-orang khusus. Kalau di negara barat itu namanya tentara rental, Blackwater tahu ya? Blackwater itu sebuah program yang semacam militer yang digunakan untuk disewa negara manapun. Ini misalnya negara mana misalnya? Negara contoh Malaysia misalnya ya. Negara Malaysia itu dirundung masalah konflik politik internal, maka ngundanglah Blackwater ini untuk menyerang lawan politiknya. Nah, itu wah biayanya mahal itu. Itu pasukan berani mati tapi tujuannya duit. Nah, kalau kita kan jihad tujuannya kan Allah ya. Nah, itu biayanya banyak banget. Ya. Jadi kalau ditanya tentang kok bisa Turkisman lah. Turkisman itu kan perang terus, penaklukan. Wah, saya baca itu seru ya. Mulai dari Istanbul ya. Jadi Konstantinopel ditaklukkan, kemudian di situ ada Hungaria, ada Budapest, ada Albania, kemudian ada Serbia, ada Montenegro, wah semua itu kan masuk Islam tuh. Ya. Itu di sekitar Eropa. Kemudian ke timur ada dikembangkan ke timur Chechnya ya. Wah pokoknya ya ini nggak bisa dipungkiri ya, butuh senjata. Ya, kalau kita lihat perang-perang umum aja ya, Jerman misalnya menaklukkan Polandia aja ya, itu tentaranya itu disuruh itu ngambil harta penduduk ya. Penduduk itu disuruh setor ayam ya, kalau yang paling gampang ayam, padi ya. Bahkan kalau ada yang punya gadis cantik itu diambil, diperkosa kan gitu kan. Nah kalau umat Islam kan nggak boleh gitu ya. Makanya nanti ada peraturan, kalau laki-laki gimana ya, pulang nanti diganti selama 3 bulan, nggak boleh lebih. Nah kalau sekarang tentara angkatan laut sekarang itu bukan 3 bulan, setahun kadang-kadang berlayar nggak pulang-pulang ya. Terus gimana ya, mereka akan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah ya. Kadang-kadang sodomi, kadang-kadang masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Berarti berhutangnya kan dengan negara lain ya. Iya. Berhutangnya dengan negara lain. Sementara negara lain itu tidak mungkin memberi hutang kalau sekarang saya nggak tahu seperti apa. Memberi hutang tanpa nilai lebih gitu pembaliannya. Apakah dulu nggak pakai nilai lebih, dikasih hutang ya 100 juta ya baliknya 100 juta. Sementara dalam Islam tetap tidak menggunakan sistem riba kan gitu loh. Ini gimana nih? Saya nggak ngerti sampai seperti itu. Atau kalau nanti misalnya daulah butuh uang, pasti kan meminjamnya ke negara lain. Nah, pasti kalau lihat konsep-konsep negara sekuler kan ya tetap ada ribawinya gitu loh. Ini bayangkan gimana bayang? Ya. Dulu juga apa?
Gimana kalau misalnya dalam perang kan itu kita butuh biaya, kemudian pasti kita akan pinjam-minjam, utang piutang ya dengan negara umum, negara luar, negara Islam kan gitu kan. Dan negara luar Islam itu pasti menggunakan sistem ribawi yang itu haram dalam hukum Islam kan gitu kan masalahnya kan. Berarti ini kan berarti cabang. Nah, karena kita itu acuannya Islam dan apa namanya itu tidak mengenal berbunga-bunga ya, tidak boleh mengenal ribawi, tidak boleh pakai ribawi. Dan itu menjadi sebuah pokok atau syarat yang harus dilakukan supaya negara Islam berkah, maka hutangnya tidak boleh berbunga-bunga ya. Terus bagaimana? Nah, itu sebenarnya bisa pinjam itu kan kalau orang butuh itu biasanya pakai sistem bunga. Tetapi kalau dia itu berdasarkan kesepakatan politik tertentu, itu bukan bunga, biasanya itu walak wal baro. Artinya begini, negara ini kan macam-macam ya, negara kan banyak, ada yang kiblatnya ke negara besar, ada yang non blok, ada yang ikut pro ke negara Islam tapi enggak ini kan gitu kan. Negara itu macam-macam berdasarkan kepentingan masing-masing. Nah, tidak setiap negara itu menggunakan sistem ribawi. Mungkin dia negara Islam ini akan bekerja sama dengan negara-negara yang di bawah kekuasaannya, negara-negara kecil, atau kalau dulu namanya kerajaan-kerajaan kecil ya. Ya, kalau kerajaan kecil yang banknya kan dia bertekuk lutut lah. Bahkan dapat jaminan. Tapi dia mendapatkan kompensasi apa? Mungkin pinjaman. Ya. Pinjaman yang nggak pakai bunga tapi akan dilindungi. Nah, itu mereka juga lebih suka. Kenapa? Ya kan dia nggak punya tentara. Misalnya kerajaan-kerajaan dulu itu kan lemah. Ya. Misalnya saya kasih contoh satu ya, kerajaan di Afghanistan misalnya, atau di India lah ya. Di India itu kan rajanya kan banyak ya. Salah satu raja yang terkenal itu Akbar, Jalaluddin Akbar, itu sangat terkenal dalam sejarah ya. Sampai difilmkan oleh Antv kalau nggak salah, cuman salah ya. Ya, saya kan sebenarnya nggak suka India, cuman suka gara-gara Joda Akbar. Pernah dengar ya Joda Akbar? Gara-gara istri saya nih. Akhirnya ketagihan. Film Joda Akbar tahu ya? Joda Akbar tahu ya? Lah, kok nggak tahu? Itu sudah bertahun-tahun, ribuan episode, banyak banget. Ya, itu di Antv itu dulu 5 tahun yang lalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu. Saya tahu dari dulu, cuman nggak suka begitu dikasih tahu ini kisahnya ada. Oh, masa? Kemudian saya cek dengan buku-buku saya yang saya miliki, kan saya punya buku sejarah banyak tuh. Nah, ternyata ada namanya Jalaluddin Akbar. Itu penguasa India yang sangat terkenal. Cuman di film itu ya namanya juga film ya. Moghul, kerajaan Moghul. Nah, ini kerajaan Moghul. Kesultanan Moghul ya. Nah, sayangnya kalau film kan tergantung sutradaranya ya. Sutradaranya itu mengarahkan pada percintaan ya, jadinya percintaan. Makanya Hollywood itu misalkan kerajaan Islam atau kekhilafan Islam itu versi mereka itu ya kayak Kingdom of the Heaven, tahu ya? Kingdom of the Heaven 2002. Saya nonton sampai 3 kali itu. Itu salah satu dari produk Hollywood yang paling jujur, tapi masih ada salahnya, cuman orang nggak ngerti salahnya. Saya tahu tuh. Saya sampai 3 kali nonton tuh. Itu kerajaan penyerangan perang salib. Ya, perang salib. Siapa panglima perang salib yang terkenal? Kok lupa? Dari kaum muslimin, pimpinan kaum muslimin yang terkenal perang salib, sempat mengadakan maulid Nabi. Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi ini diperankan oleh tokoh dari Suriah yang sangat terkenal, namanya Mahmud Mas'ud ya. Itu keren banget. Kemudian menyerang ya. Perang salib itu kan lama. Nah, ditunjukkan bahwa orang Islam itu kalau perang itu beda dengan orang kafir. Jadi ditunjukkan malam sholat, kemudian pokoknya bagus lah. Itu buatan Hollywood ya. Namanya Kingdom of the Heaven ya. Ada berapa buatan Hollywood itu yang jujur lah ya. Yang jujur. Jadi ibarat kata ya begitulah, namanya juga manusia ya. Tapi tetap aja ada salahnya.